Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian, alhamdulillah, marilah kita terus menjaga syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa memikirkan, merasakan, mengakui betapa banyaknya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat-nikmat yang terkadang kita anggap biasa, padahal itu sangat luar biasa. Nikmat keamanan misalnya, ya, kita merasakan betapa alhamdulillah di tempat kita aman, kita nyaman, bisa ngaji, bisa makan. Ini sebuah karunia yang besar. Nah, saudara-saudara kita di Sumatera sedang diuji oleh Allah, termasuk kawan-kawan saya yang di Aceh, kan di sana ada pondok pesantren yang ngurusi sebagian al syahadah itu sampai ustadznya itu hanya punya selembar baju, karena pas dievakuasi itu pada naik apa itu Pak, gedebok pisang pada masa-masa awal itu ya, karena banjirnya segini sehingga pondoknya hilang. Sekarang mau ngaji mondok harus di tempat pengungsian. Kita alhamdulillah diberi Allah kenyamanan, itu kita syukuri. Kenyamanan hidup yang kadang-kadang kita tadi itu bisa ngomong, bisa gerak, ini kita anggap biasa kalau dapat kenikmatan sehat tiap hari. Tapi coba kalau kita melihat saudara kita yang diuji Allah dengan kena stroke, ngomong sulit, gerak sulit, ini mestinya kita terus mengakui, merasakan betapa banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dulu lagi nikmatul iman wal Islam. Salawat dan salam untuk Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disunahkan dan dihasung oleh Rasulullah untuk bersolawat kepada beliau, bahkan khususnya di tiap malam Jumat dan hari Jumat. Memang sholat kepada Nabi ini ya kepentingannya juga untuk kita. Man sholla alayya sholatan, siapa yang bersolawat kepadaku sekali sholawat, sallallahu alaihi asyara sholawatin, Allah akan berikan kepada orang itu 10 sholawat. Baik, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita pada malam ini adalah ahwalu nafsi wa muhasabatuha, keadaan jiwa dan muhasabah jiwa. Ini ngepasi pas tahun baru kita, temanya pas muhasabah, jadi mungkin agak tepat juga ini ngepasi waktunya. Jamaah sekalian, jadi jiwa, nafs ini sangat penting ya. Itu jiwa kita ini kalau terdidik, atau memang saya masih agak rumit membedakan jiwa, nafsu, hawa nafsu gitu. Tapi setahu saya itu memang jiwa ini, nafas ini, inilah yang punya dua potensi. Karena ada wa nafsi wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dan penciptaannya, maka Allah ilhamkan kepada jiwa itu fujur,
kesenangan untuk berbuat fajir dosa, tapi juga diilhamkan untuk takwa. Maka nanti syahwat itu akan mendorong hawa nafsu untuk berbuat maksiat itu, dan juga syaitan. Tapi kalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu, nafsu kita dikendalikan, maka nanti nafsu itu menjadi nafsu yang mutmainnah gitu. Jadi orang-orang yang ingin beruntung dalam safarnya, safar artinya safar dalam kehidupan kita ini kan musafir, mulai dicipta Allah dari alam arwah, kemudian masuk ke alam janin, masih dalam alam arwah ini, janin usia 4 bulan Allah tiupkan roh itu ke dalam janin, kemudian Allah berikan safar berikutnya, safar di alam dunia. Dunia itu kita dana yadenu. Apa itu dana yadenu? Dekat. Disebut dunia karena dekat, sebentar, tidak lama, maka dunia tidak lama. Apalagi zaman-zaman sekarang, kalau zaman dulu masih agak sedikit lama. Nabi Nuh berdakwah berapa tahun? 950 tahun Nabi Nuh. Itu kan dakwahnya, berarti kan hidupnya mungkin melebihi daripada itu. Tapi zaman Nabi Muhammad SAW ke sini usia semakin pendek. Ya, kata Nabi ya, inna amara ummati baina sitina ila sab'ina sanatan. Umurnya umatku ini kebanyakan antara 60 sampai 70 tahun. Ya, yang di atas 100 sudah sangat jarang lah. Paling 70, 80, 90, 100 munggah itu ada Pak di sekitar sini yang mulai 100 tahun? Gak ada. Di kampung sini ada gak 100 tahun? Hampir gak ada. Rata-rata ya 90 ke bawah itu. Nah ini sebentar dibanding usia alam barzah dan alam akhirat. Ini kita safar. Nah, safar yang sangat menentukan di alam akhirat nanti adalah safar di dunia ini. Meskipun sebentar, tapi punya pengaruh yang besar, tergantung bagaimana kita melaksanakan safar di dunia ini. Kalau bagus ya nanti akan bagus, kalau enggak maka Allah berfirman, fa amma man tagha wa athara hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Nah, ini orang yang rugi safarnya, orang yang tagha itu apa? Tagha melampaui batas. Tagha itu melampaui batas. Makanya kalau taghut, karena ada ayat gimana itu? Faman yakfur bitaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang ingkar kepada taghut, taghut itu melampaui batas dalam hal diibadahi dan ditaati. Fir'aun misalnya, itu taghut enggak? Taghut, karena dia mulai batas, menungso tapi pengen dianggap Tuhan, itu namanya taghut. Fa'amma man tagha, orang yang melampaui batas jiwanya itu, wa asal hayatad dunia, dia lebih mengutamakan kehidupan dunia. Jadi uripe yang penting dunyane sukses, dia nggak terlalu peduli dengan urusan akhirat. Orang yang seperti ini ada apa enggak Pak di sekitar kita? Ada, mungkin malah banyak ya. Wis angger urip sing penting kepenak dunya, ora mikir engko nek mati piye, dipikir mengkoreng ngomong. Semua urusan belakangan, sing penting maka akhirnya hidupnya wis angger urip dunya tangi wis langsung dunya, turu yang ngimpi dunya. Ora pernah mikir ke nanti saya bagaimana kehidupan saya. Maka muncullah generasi yang kadang-kadang dari muda sampai tua itu orang pernah nyekel Quran. Wonten. Malah banyak Pak. Lah saya punya teman di Jakarta itu Pak, orang ngajar keren Pak. Di PT Telkom, PT Garuda Indonesia. Wah dia apa? Yang diajari para direksi-direksi itu.
Ngajarnya apa Pak? Iqra. Jadi ya alhamdulillah saya belum sadar, alhamdulillah. Nah, artinya berarti sejak cilik kalau tua ini pernah ngaji Quran, diajari Quran. Ini kan berarti pendidikan mengutamakan dunia. Cuma alhamdulillah wis do tua do eling, alhamdulillah ya, itu sudah karunia Allah kalau eling. Tapi betapa banyaknya orang-orang yang asal hayat dunia, mengutamakan kehidupan dunia. Nah maka itu yang fa'inal jahimahil ma'wa, maka nanti kalau kembali ya ke jahim, karena dia mesti tidak peduli syariat, tidak peduli agama, nggak peduli dan taat pada Allah, yang penting seneng dunia maksudnya. Maka wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Nah, ini adapun orang yang takut kepada maqam kedudukan Rabbnya Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menjaga jiwanya dari mengikuti hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempat kembalinya adalah jannah. Ini orang yang berhasil mendidik nafsunya untuk tidak terbawa syahwat hawa nafsu itu. Bagaimana caranya? Berarti khafa maqama rabbih, takut dengan Allah, khauf minallah, itu namanya takwa itu. Yang itu muncul karena kesadaran hati dan pikirannya. Mengapa orang-orang itu nggak takut sama Allah? Ghaflah. Kenapa ghaflah ini? Lalai dari Allah, lalai kalau Allah mengawasinya, lalai kalau hidup matinya itu tergantung kepada Allah. Karena Allah itu kalau menurut cuma kun fayakun. Saya jadi mikir Pak, bisa kan yakin toh, yakin Allah itu kalau pengen kun ya fayakun, yakin. Sekarang rada terbayang menungso wae rada iso cepet-cepet gitu ya. Setelah muncul teknologi AI ini. Ya kan? Saya misalnya pengen tulis, saya lagi senang ternak misalnya, tuliskan pakan ternak ayam kuntara. Klek langsung seret setengah menit jadi. Nah, ini menungso sekarang bisa begitu gitu kan. Dulu nulis kitab, mengarang buku itu bisa 2 bulan, 3 bulan. Sekarang bagi yang pinter AI itu bisa 1 jam selesai. Nah, tinggal tuliskan ini jadi. Itu menungso aja bisa begitu. Apalagi Allah SWT yang menciptakan teknologi, maksudnya akan sangat mudah bagi Allah, kun fayakun itu. Jadi maka jadilah. Maka kita sadar Allah kuasa itu, takut, sehingga ketika takut maka baru bisa menahan hawa nafsu. Kalau nggak punya rasa takut yang dikehendaki untuk nahan nafsu itu ada 2, takut kepada Allah dan takut kepada azab Allah. Keagungan Allah dan takut kepada neraka Allah, itu yang harus kita sering munculkan. Maka nanti final jannata yal ma'wa, ini orang yang beruntung dalam safarnya karena dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Dan ini perjuangan serius, berat, butuh mujahadah, butuh jihad. Maka jihad pertama itu apa? Jihadul hawa, jihadun nafas. Nabi bersabda, al mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid itu adalah orang yang berjihad melawan nafsunya agar tunduk taat kepada Allah. Jadi kan bisa jadi mujahid ini Pak, mujahid melawan hawa nafsu, itu yang pertama. Karena mujahid itu kalau sudah di medan perang itu harusnya dia sudah bisa mujahid pertama melawan hawa nafsu. Kalau tidak nanti malah jihadnya nggak bener ya, niatnya karena ingin sebagai pahlawan, sebagai apa, jadi nanti rusak. Maka ini jihad yang harus dilakukan seluruh kaum muslimin adalah pertama adalah jihadul hawa, jihadul nafs, menundukkan nafsunya untuk taat kepada Allah. Dan inilah jihad yang luar biasa, yang beratnya, karena apalagi di zaman sekarang hawa nafsu begitu banyak mengelilingi kita. Makanya ketika malaikat Jibril alaihissalam diminta Allah untuk melihat neraka, Jibril alaihissalam langsung berkomentar, ya Allah,
saya yakin tidak ada satupun hambamu yang berani masuk neraka. Ngeri, apinya panas bergejolak 70 kali lipat apinya dunia, rantai-rantainya, minumannya juga mengerikan, air yang mendidih, makanannya zakum. Tidak ada yang berani ya Allah masuk ke nerakamu. Kemudian huffatin naru bisyahwat. Kemudian setelah itu Allah kelilingkan di sekitar neraka itu syahwat, hawa nafsu. Ada ada limo itu ya. kalau setahu saya itu sebenarnya Sunan Bonang itu berkata moh limo, tidak mau yang lima itu. Nah, lima itu apa? Ada madon, madat, maling, apalagi Pak? Minum, kurang siji apa ya? Main ya, judi itu ya. Itu kan contoh syahwat yang luar biasa. Yang ya Allah, bisa cerita sedikit, saya tidak orangnya. Kasusnya terjadi nyata Pak. Saya kemarin kan didatangi para wali ketika musim semester itu kan harus membayar SPP Pak ya. Kalau saya ngutang wis 20 juta berarti setahun lebih itu nggak bayar. Nemui saya, Tat, mohon maaf Tat, ini kan kerjaan apa tau Pak? Saya kerjaan ini. Duh, jadi kan bisa itu nyicil dikit-dikit lah, 150 200 tidak apa-apa daripada utang oke. Nah pripun Tat? Nah setiap meh nyarutang ki aku nutup lubang mriku anakku sing barep niku kena judol Tat. Ente-entean nih Pak, kadang montore bapaknya digadekke. Nanti lagi duit nebus motor. Engko lagi kerjane nebus apa meneh iki. Akhirnya adine sing ning pondok iki didirikke pondok pure ana sing dibayar sama sekali. Gara-gara kena judol. Ada itu Pak, orang jual rumah tanah itu ya judol Pak. Bahkan kemarin itu ada terjadi orang yang sering nasihati yang lainnya, oh judi, dia malah orang yang berpendidikan, oh judul ngandani oke. Tahu-tahu datang ke Ustadz Mustaqim, itu ke tetangga saya itu minta pinjem uang karena apa? Terbeli judul dewe. Jadi ngandani mah ya Allah sadar itu ya Allah, syahwat main gitu. Belum lagi wanita ya, karena Nabi bersabda yang paling banyak memasukkan orang ke neraka itu dosa apa? Ada 2 dosa itu. Dosa mulut dan dosa kemaluan. Banyak orang melakukan perzinahan, mulut yang mungkin ghibah dan sebagainya itu terjadi luar biasa. Nah ini kita harus betul-betul berusaha ya, melatih melawan nafsu kita, mendidik nafsu kita agar bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nafsu ini kalau dibiarkan akan membawa kepada togho, melampaui batas, jiwa kita akan semakin parah kalau nggak dididik. Nah oleh karena itu para ulama membagi nafsu itu menjadi 3 berdasarkan ayat tentunya ya. Ada nafsu mutmainnah, ada nafsu lawamah, ada nafsu amaratum bisu. Nafsu, siapa itu nafsul mutmainnah? Ini nafsu jiwa yang sudah berhasil tertata. Maka ayatnya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Seneng ini dah, jiwa yang bersih. Siapa itu nafsul mutmainnah? Disebutkan dalam kitab ini, idza sakanatin nafsu ilallah, jika jiwa telah tenang untuk kepada Allah, dia senang ingat kepada Allah. Wa tama'anat bi dzikrihi, dia tenang senang dengan ingat Allah, berzikir kepada Allah. Wa nabat ilaihi, jiwanya selalu kembali kepada Allah. Washtaqat ila liqaihi, dan dia rindu bertemu dengan Allah, senang sholat, senang zikir, senang sudah menikmati dekat dengan Allah. Wa anisat biqurbihi, ya, dia nyaman dengan dekat dengan Allah. Faya mutmainnah, itulah jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang sudah
apa-apa itu Allah, Allah, Allah. Allah ridho wa tidak ya, zikir menikmatinya. Zikir ini yang kemarin sudah kita bahas ya, yang itu memang harus terlatih karena Nabi bersabda, sabaqal mufarridun, telah mendahului orang-orang mufarridun. Siapa itu ya Rasulullah mufarridun? Az-zakirin Allah katsira waz-zakirat. Mufarridun itu orang yang mendahului yang lainnya itu, yaitu orang-orang laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Ini salah satu wasilah untuk menjaga nafsu agar mutmainnah, zikir gitu. Makanya perlu kita latih dan mungkin dipaksakan untuk berzikir. Sebenarnya kalau nanti bisa menikmati sih nggak dipaksakan ya, karena waktu cukup banyak kan. Saya terus kemarin dengar tausiah itu bagus Pak. Jenengan sudah punya program mengkhatamkan Quran tiap hari berapa juz, itu ada nggak Pak? Nah, Syekh ini malah mengajukan nggak usah diprogram pakai berapa juz, karena nanti takutnya cepet-cepetan ngoyo gitu kan. Beliau menyarankan udah kau kasih waktumu sehari berapa jam gitu aja. Misalnya aku tak nyoba tiap hari hidup bersama Quran setengah jam mocone, wis musak jus ya alhamdulillah, rapat ya rapat, yang penting setengah jam. Kalau saya sak jam mah, nek para sahabat itu menurut pendapat saya itu paling enggak sehari itu 3 jam, karena sahabat itu rata-rata sehari mengkhatamkan 5 juz. Ya 5 juz itu nek para sahabat ya sejam itu 3 juz, berarti ya mungkin 2 jam, 2 jam itu bisa selesai. Itu para sahabat. Rata-rata sahabat itu sehari itu mengkhatamkan 5 juz. Sing paling rodok males sak juz. Jenenge kula nyegah kalau sergap. Yang penting megang Quran. Makanya udah, kita mungkin kekuatannya nggak seperti belum seperti sahabat. Coba kita latih, tak ngasih waktu untuk Quranku sehari berapa menit, kapan gitu, kapan. Terus istiqomah ya, istiqomah. Saya juga lagi mulai sadar wis tambah tua itu, aku dhisik kedarusyada umur 26 tahun, targetnya patang moton katam Quran hatam, karena ngapalke sampai umur 50 tahun yang udah ngapal-ngapal mah do ilang kabeh paling lihat. Terus harus dipaksain tiap pagi harus banyak menghafal menambah gitu. Ya itulah, kalau nggak di program itu tahu-tahu gliding waktunya. So kita perbanyak waktu untuk kebaikan sambil menunggu datangnya malaikat maut. Karena kita kan semuanya nunggu itu, kita tinggal nunggu kapan malaikat menjemput, mau kita perbanyak kebaikan gitu. Nah itu. Nah, jadi orang yang hatinya tenang ini, orang yang jiwa mutmainnah ini disebutkan dia sangat kenal dengan Allah dengan mendalami asma sifat Allah. Kemudian juga dia tenang dengan berita-berita Quran dan hadis, percaya mantep gitu, sehingga tidak ada keraguan. Dia hatinya tenang, menyadari ada kematian, ada alam barzakh, ada hari kiamat, ya, bahkan dia bisa sering membayangkan seperti itu. Ini jiwanya tenang, dia tenang dengan takdir Allah, tidak kemurungsung, tidak kemudian protes kepada Allah. Ini jiwa yang tenang seperti itu. Yang ini memang asarnya luar biasa. Kita ingat tabiin yang Umar bin Abdul Aziz rahimahullah itu ulama, bukan ulama, umarok yang dahsyat, yang mungkin sulit mencari seperti itu pada masa sekarang ini. Bagaimana beliau hampir tiap malam itu sering menangis, ingat akhirat. Karena apa? Memang beliau mengadakan majelis akhirat bersama para ulama-ulama, dzikrul akhirat. Nangis, kadang sampai di rumah kadang terbawa. Beliau pernah di rumah itu mau tidur nangis sampai akhirnya istrinya ikut nangis, Ibu Fatimah. Dua-duanya tangisan, keluarganya bingung, dengerin enggak tahan, ikut nangis. Jadi nangis buang saomah gitu. Setelah selesai nangis, istrinya tanya, kalau mungkin bahasa kita bah atau bi,
Kenapa tuh kok nangis sampai kayak gitu, sampai memilukan sampai kami nggak tahan ikut nangis juga. Wahai Fatimah istriku, saya tadi itu teringat manusia nanti itu akan berjalan di atas sirat satu persatu. Sebagian selamat, sebagian jatuh ke neraka. Saya nggak tahu saya masuk yang kelompok yang mana. Setelah itu langsung pingsan. Ini contoh khalifah yang hatinya bersih kayak gitu, mutmainnah, akhirnya mimpin negaranya betul-betul luar biasa. Jadi orang cinta akhirat itu bukan berarti nggak ngurusi dunia, bahkan hati-hati dalam mengurusi dunia, amanahnya luar biasa. Sehingga disebutkan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah 2 tahun mimpin kerajaan Bani Umayyah sampai nggak ada orang yang butuh zakat mal. Gara-gara ya tadi itu kesolehan pemimpin dan kewaroannya karena takutnya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita maksud jiwa tenang ingat akhirat itu bukan yang kemudian ngokro ninggal ke dunia, itu disenangi ngomong kafir ya. Dulu Belanda kan memang gitu kan dokternya, wes politik tuh apa kotor, ekonomi dagang tuh banyak ngapusi, yang masjid we dikir ya, ya ketanya apa tapi itu meninggalkan. Kalau sahabat itu dua-dua dikir ya kenceng, dunia dikuasai. Saya nggak bisa, belum bisa membayangkan ya, kayak sahabat Utsman bin Affan kan saudagar besar itu, ketika wafat berapa itu katanya sampai berapa kuadran triliun itu hartanya itu padahal beliau nek maca Quran itu kadang-kadang semalam khatam. Beliau tuh ahli Quran, deket Quran, tapi kok tuyune kayak ngono iku carane urip piye dagang dia. Lah wong saiki awet jam itu mau jam 5 neng pabrik kesel lah mau Quran setengah jam ra kuat. Wah ini gimana ya, Masya Allah, barokahnya orang-orang dulu itu kalau kita tiru itu biar melatih keberkahan itu. Ya baik, jadi itu orang yang tenang itu seperti itu, dia dengan takdir Allah dia tenang, dia tidak jaza ya, tidak apa namanya, tidak jaza itu bosen kemudian kayak inilah kalau kita lihat muslimin muslimah di Gaza itu, kita lihat dengan takdir Allah itu nggak protes, ya Allah kenapa saya dibom, terus mereka tenang, bahkan mereka mendapatkan surga. Surga. Dan ada ibu-ibu malam pakai baju yang lengkap, anaknya didekati, kenapa kok seperti itu? Saya siap-siap kata nanti malam dijemput oleh Allah. Itu mereka tenang hati itu, nggak bisa kita bayangkan ya. Kadang-kadang kita ada problem dikit aja ngamuk-ngamuk ya. BLT-nya orang dikasih saya ngamuk-ngamuk yang RT ini. Ya luar biasa. Jadi ini jiwa yang tenang, jiwa yang nyaman seperti itu. Jika dia ridho dengan apa yang Allah takdirkan, ya, maka orang ini seperti disebutkan dalam ayat, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa ma yu'min billahi yahdi qalbahu. Tidaklah ada musibah yang menimpa kecuali karena izin Allah, dan siapa yang beriman pada Allah, Allah beri petunjuk hatinya, gitu ya. Jadi tidak kecewa dengan apa yang Allah takdirkan, ridho dia. Yaitu kurang lebih gambaran orang yang tumakninah itu seperti itu ya, gambarannya seperti itu. Jiwa jiwa yang mutmainnah, yang itu dimulai dengan cahaya yaqdhah. Dalam bahasa sini disebut yaqdhah. Yaqdhah itu apa? Sadar. Nah, jadi orang yang sadar itulah nanti yang bisa memunculkan jiwa yang mutmainnah. Dia sadar dia akan mati, dia sadar dia akan ketemu Allah, dia sadar hidupnya tidak lama, dia sadar akan ketemu alam barzah. Dia yaqdhah. Jiwa yang yaqdhah inilah, yang sadar inilah yang nanti bisa ditata untuk menjadi jiwa yang mutmainnah. Nah kalau belum yaqdhah, masih ghaflah, ini harus diyaqdhahkan dulu, disadarkan dulu gitu. Orang yang ghaflah belum bisa diajak ngomong akhirat, belum, dia masih dunia, maka harus disentuh hatinya, jiwanya. Makanya jamaah sekalian, tarbiyah itu menyentuh hati dan pikiran. Nah, sayang sekali tarbiyah kita di sekolah-sekolah Indonesia ini banyak yang hanya menyentuh
pikiran, hatinya, imannya, kesadarannya itu agak kurang diperhatikan, kecuali yang sekolah yang memperhatikan, tapi banyak yang masih seperti itu. Ini PR sebenarnya, PR. Padahal negeri kita ini undang-undang pendidikannya itu membentuk manusia beriman dan bertakwa. Cuma prosesnya ini yang kadang-kadang tidak sesuai dengan targetnya, kecuali sekolah-sekolah yang memang sudah memperhatikan hal itu. Ya, itu jadi harus sadar, sehingga nanti ketika dia sadar kelemahan-kelemahannya, dia sadar dia butuh untuk dekat dengan Allah, dia sadar dosa-dosanya banyak, harus bertobat. Itulah kesadaran yang harus dimunculkan agar muncul jiwa yang mutmainnah. Nah, kalau begitu, jiwa yang mutmainnah ini juga harus kita upayakan pada diri kita, ya, agar bisa sampai ke jiwa mutmainnah. Jenis jiwa yang kedua, ini saya jam berapa, Pak? 12 gitu sekarang ini. Baik. Jiwa yang ketiga, nafsul lawamah. Nafsul lawamah ini, lawam itu apa? Suka mencela. Jiwa yang mencela dirinya, gitu. Kalau tadi mutmainnah tenang, kalau ini jiwa yang suka mencela. Kenapa? Karena dia ini jiwanya masih gampang goncang. Ini mungkin kita masih banyak yang level-level ini. Jadi ngaji yo gelem, maksiat isek gelem juga. Jadi jiwa ini sering apa goncang. Nek ketemu wong apik yo dadi apik, ketemu wong elek ya melu elek. Nah, itu jadi jiwa yang belum stabil. Ini akhirnya, tapi dia keimanannya kuat, ada, sehingga dia sering merenung, astagfirullah, kok begini sih, istighfar, terus kok gini, istighfar. Nah, itu jiwa yang masih labil. Nah, ini kalau nanti jiwa yang labil ini lebih dekat kepada lingkungan yang baik, akan bisa lebih menuju ke jiwa yang mutmainnah. Tapi kalau jiwa yang labil ini menuju lingkungan yang buruk, bisa menjadi nafsul yang rusak, yang amal bisu tadi. Nah, maka orang-orang yang pengen baik itu syarat utamanya diantaranya adalah harus mempunyai lingkungan yang baik. Baik. Kalau tobat kok masih bersama orang buruk, itu sangat sulit. Penjudi diomongi tobat. Tapi kok kumpul karo kancane judi, itu tobatnya paling sedina kok umat. Jadi tomat kumat. Karena lingkungannya buruk itu. Makanya disinilah pentingnya kita juga membentuk lingkungan yang baik. Paling tidak ya bukan paling tidak ya, pertama lingkungan keluarga kita. Maka istri-istri kita itu, Pak, di luar ada istri-istri jenengan gitu ya, sebagiannya ibu ya, itu lingkungan terbaik apa? Bagaimana kebahagiaan manusia itu? Karena bersabda al-ba'un min sa'adati ibni Adam. Ada 4 tanda kebahagiaan anak Adam di dunia ini. Yang pertama apa? Baitun wasi', rumah yang luas. Yang kedua, markabun hani, markab apa? Tunggangan yang enak. Itu juga boleh lah, yang enak-enak tunggangan. Jangan yang otak-watok menit sak meter watok. Yang ketiga apa? Al-jaru as-soleh. Nah, ini lingkungan al-jara as-soleh, lingkungan yang baik. Maka perlunya kita terus berdakwah, mengajak, dan masjid jadi sumber, menjadi pusat mengajak, supaya lingkungan itu jadi lingkungan yang soleh, cara yang soleh. Dan ini diupayakan nanti, termasuk para pemimpin kita harus pemimpin yang soleh. Pimpin mencari RT, ojo sing malah sing kuliah sing sakar PDW, tapi mana yang soleh dipilih. Nanti RW, lurah, itu mempengaruhi sekali, karena pemimpin sangat mempengaruhi yang dipimpinnya. Kemudian lingkungan terkecilnya rumah tangga, wal mar'atu as-solihatu tu'inu ala akhiratihi wa akhirati zawjiyah. Jadi punya istri solehah. Apa sih solehah itu? Dia banyak membantu suaminya untuk urusan akhiratnya. Itu. Ya ibu-ibu ke bapak gitu, bapak ibu juga begitu. Orang malah urusan dunia, nggak ketemu duit tukaran,
kurang oke okay, Mas. Ini wah ini repot begini. Ya, jadi harusnya lingkungannya baik itu adalah suami istri itu saling mensupport untuk urusan akhirat. Wes dikir sore apa urung di mau esok-esok wes apa jenenge wes sedekah subuh atau belum. Nah, gitu. Itu namanya tu'inu ala akhiratihi, menolong untuk urusan akhir. Itu yang duwe pasangannya gitu, wah itu nikmat tuh Pak. Ini pasangan yang ngejak ngomongi dunya terus pusing tuh nanti akhirnya buyar ke hati saya resik. Jadi gitu. Bukan berarti nggak boleh ngomong dunia, tapi intinya di akhiratnya. Dunia itu sekedar wasilah. Nah ini kita kadang-kadang dengan semangat alasan dunia itu penting untuk kebaikan, tapi kadang-kadang melampaui batas. Padahal dalam Islam itu kita lihat kalau urusan akhirat itu kalimatnya apa? Gimana itu? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Wasari'u. Apa wasari'u? Cepet-cepet toh, segera wasa'u gitu. Udah ceket-ceket itu urusan akhirat. Yang urusan dunia apa firman Allah? Iya, sing itu Pak, sing surat Al-Mulk itu Pak. Famshu fi manakibiha itu gimana? Wa kulu min rizqih, sebelumnya apa itu? Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih walladzi saya lali ya, sebelumnya. Ada yang ingat Pak? Surat Al-Mulk gitu. Lali railing Pak ya. Tapi potongan setelah itu kan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Famshu, apa famshu? Melaku. Berarti yo sek sak wajare lho, ora sampai sirah jadi sikil jadi sirah, enggak. Sak wajare. Kerja oleh dunia sak wajare. Yaitu Allah memberikan arahan seperti itu. Nah, orang sekarang kadang-kadang diwalik. Nek akhirat sak obre, nek dunya sak kemenge gitu kan. Yang repot ini. Baik, itu jadi nafsu al-lawamah itu begitu, nafsu yang berusaha untuk masih gonjang-ganjing. Dalam buku ini disebutkan qala Hasan al-Basri rahimahullah, Hasan al-Basri berkata, innal mu'mina la tarahu illa yalumu nafsahu daiman. Orang beriman itu tentu kalau tidak lihat kecuali dia akan mencela nafsunya terus-menerus. Kenapa kau ingin ini? Kenapa kau kerjakan ini? Nah, ini maksudnya orang-orang yang banyak melakukan perbaikan jiwanya agar mengikuti syariat Allah dengan menanyakan kenapa mencela jiwanya. Kemudian disebutkan juga nafsu lawamah ini ada dua jenis. Ada yang tercela, ada yang tidak tercela. Gimana yang tercela? Yaitu jiwa-jiwa jahiliyah yang zalim yang Allah cela, Allah dan malaikatnya benci. Nah, yang nafsu lawamah yang tidak tercela yaitu orang yang tadi itu, yang merasakan dirinya itu ada kekurangan sehingga mencela dirinya sendiri. Kok gini sih aku, astagfirullahaladzim, kenapa saya ngomong begini tadi nggak baik, kenapa saya tadi nggak sempat ini berbuat baik. Jadi dia mencela diri sendiri. Ini adalah jiwa lawamah yang baik. Tapi yang lawamah yang buruk adalah yang betul-betul dilaknat oleh Allah karena dia tidak mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga an-nafsu al-ammarah bisu. Nah, ini jiwa yang selalu memerintahkan kepada keburukan. Disebutkan dalam ayat kisah tentang siapa? Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh Zulaikha. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratum bisu illa ma rahima rabbi. Ya. Saya bisa membebas diriku, sesungguhnya jiwa itu selalu mengajak kepada keburukan. Jadi jiwa ini nafsu ini kalau dibiarkan mesti mengajak kepada hawa
nafsu itu. Makanya termasuk mungkin di antara Nabi melarang orang itu sendirian supaya jiwanya itu tidak ngembara kalau lupa sama Allah jadi bersama setan, ya. Asyaitonu ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad. Setan itu bersama satu orang, kalau bersama dua orang dia lebih jauh. Kemudian dalam hadis lain disebutkan inna syaitana ya'kulu adz-dzi'ba al-qasiyah. Sesungguhnya setan akan memangsa setan itu mangsa manusia seperti serigala mangsa kambing yang sendirian gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Itu pentingnya kita bersama-sama orang baik tadi, berjamaah dengan orang soleh tadi agar jiwanya itu tidak amal atau bisu terus menerus. Nah, teman sekalian, biasanya orang yang jiwanya selalu kotor ini tentunya itu karena dia tidak memperbaiki, tidak mentarbiyah, tidak mentarbiyah dirinya, tidak mentarbiyah jiwanya, sehingga jiwanya bengal mengikuti kemauan hawa nafsu. Baik, itu kurang lebih tentang pembagian jiwa yang ada nafsu ya, ada nafsul mutmainnah dan nafsu lawwamah dan nafsu amaratum bisu. Nah, sekedar sebagai tambahan sedikit nanti mungkin kita perdalam besok pekan bulan depan insya Allah. Kemudian pentingnya muhasabatun nafsi. Muhasabah itu apa? Muhasabah itu ya menghitung, melihat, mengevaluasi diri. Nah, ayatnya sudah kita sangat kenal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah, dalam setiap jiwa memperhatikan apa yang dilakukan untuk hari esok. Jadi kita harus selalu sering berpikir untuk memikirkan apa yang kita siap untuk hari esok. Maksudnya hari setelah kita mati, wis siap urung, modalmu apa, maksud itu namanya termasuk muhasabah. Nah, bahkan dalam prakteknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengingatkan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kau dihisab oleh Allah. Wazinu qabla an tuzanu. Timbanglah amalmu sebelum kamu ditimbang. Maka mungkin prakteknya itu bagus kalau ada waktu yang mungkin malam menjelang tidur mikir mau sedina iki aku ngopo ya sing taat kanggo Allah sepiro, terus yang taat mau ikhlas apa durung, itu namanya muhasabah, menanyakan untuk supaya besok lebih baik lagi. Itu maka mengevaluasi, ini kan segini evaluasi diri kan dalam manajemen kan ada planning, ya kan, ada apa nah planning itu rencana, kemudian ada actuating pelaksanaan, ada controlling, ada evaluasi. Nah, di jiwa kita harus begitu. Mungkin akhir malam itu kita ada waktu 10 menit evaluasi, besok planning apa yang saya lakukan itu, sehingga nanti ada upaya perbaikan diri itu perlu kita lakukan. Yaitu kurang lebih muhasabah nafas yang kita butuhkan nanti untuk pendalaman insya Allah di waktu yang akan datang. Intinya jiwa ini kalau enggak dimuhasabai, tidak ada evaluasi, khawatirnya nanti banyak mengarah kepada keburukan-keburukan. Maka harus ada upaya untuk muhasabatun nafsi, baik nanti prakteknya muhasabah qoblal amal dan muhasabah ba'dal amal, sebelum beramal. Nah, sebagai mukadimah simbolnya nasihat Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau mau beramal itu tanyakan dari dirimu, lima fa'altu wa kaifa fa'altu, itu aja. Kalau sebelum jenengan mau ngapa saja, saya mau sedekah, mau pengajian, mau apa, lima, mengapa saya lakukan itu, apa yang membuat saya pengen itu. Nah, itu namanya muhasabah sebelum amal. Kalau jawabannya lillah, itu berarti sudah oke. Kalau ternyata lillah wa li ghairillah, lillahnya ada tapi juga selain Allah, nah ini juga harus diputus yang li ghairillah. Benahi dulu. Wa kaifa,
Kaifa ini melanggar syar'i apa tidak gitu. Kalau melanggar syar'i ya jangan, meskipun ikhlas aku ikhlas korupsi misalnya kan nggak bisa. Saya mau korupsi nggak separuh ini tak bangun masjid, ikhlas diterima nggak? Kan tidak gitu, karena tidak sesuai syariat. Itulah namanya muhasabah qabla amal. Nanti setelah amal mungkin di muhasabi apa yang telah saya lakukan, apa yang kurang, lihat saya tadi gimana begitu. Nah, paling tidak itu jamaah sekalian yang kita bisa lakukan untuk perbaikan diri kita. Insya Allah nanti kita lebih dalami di kesempatan yang datang tentang muhasabatu nafsi, karena cukup masih ada beberapa lembar yang mungkin dibicarakan sekarang nggak cukup. Baik, demikian sebelum saya tutup mungkin ada yang mau bertanya. Kalau ada, kalau nggak ada saya tutup. Alhamdulillah, demikian kawan sekalian, apa yang kita kaji semoga menjadi tazkirah bagi kita semuanya, terus memperbaiki jiwa kita, diri kita, karena intinya adalah jiwa qalbun yang sangat inti. Terus kita perbaiki, kita lihat perbaikan jiwa kita, perbaikan hati kita akan mempengaruhi perbaikan kepada tubuh kita. Sebagai penutup ada sebuah ayat, nurun ala nur. Nanti jangan buka surat An-Nur, nggak salah ayatnya berapa itu ya, 35 atau 55. Itu apa? Itu hati yang ada cahaya fitrah. Allah kasih fitrah, orang kan fitrahnya pengen yang baik-baik. Kemudian ada cahaya iman, itu dikuatkan cahaya iman kita. Kemudian cahaya Al-Quran, karena Quran itu adalah cahaya, itu menyinari dunia ini. Maka harus kita kuatkan tiga cahaya itu untuk menguatkan jiwa kita agar di jiwa yang mutmainnah tadi. Demikian, walhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.